Bu, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum, apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Yang di BAP. Yang di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Yang tidak mewakili ya. Saya sebagai umat Islam. Ya, saya lengkapi aja bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Hah? Terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ya. Baik, Ibu, tadi kan Pak Jokowi disebut pindahan. Ditanya Pak Jaksa tadi tidak dijawab apakah itu temannya atau bukan yang tadi. Nah, pertanyaan saya, di dalam buku atau sepengetahuan Ibu, teman-teman Pak Jokowi siapa saja waktu itu? Kalau saya pribadi kan tidak tahu Bapak, karena saya bukan kepala sekolahnya waktu Pak Jokowi. Waktu itu bukan ya? Ya bukan. Kalau berdasarkan buku itu? Ya, ini ada. Siapa saja? Pak Bambang sama Bu Suwarsi. Tapi Pak Bambang tadi sudah hadir Bapak bersama-sama di kejaksaan dengan terus. Oh, yang tadi kena sakit ya, tadi. Ya, ini sementara di Dokter Un ya. Oh ya, baik. Jadi Ibu dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu. Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah Bapak. Di mana? Waktu Bapak Jokowi minta legalisir mau mencalonkan menjadi RI1. Dari 1 tahun berapa? Berarti periode ini tahun berapa ya? Saya di situ tahun berapa? Lupa saya Bapak. Pokoknya periode yang ini mintanya legalisir kepada saya. Ya. Itu siapa yang datang? Yang datang putusannya Bapak. Bukan Pak Jokowi langsung? Bukan. Ya. Di situ metode Ibu mencocokkannya bagaimana? Ya kita cocokkan dengan manual ya? Manual ya, dilihat fisik kita, itu. Pertanyaan saya, waktu ditanya sebagai saksi, Ibu pernah nggak ditunjukkan hasil yang menunjukkan kopian itu ijazahnya asli? Nggak sampai situ ya, nggak tahu ya. Pernah nggak misalkan oleh polisi diberitahu, Bu, ini sudah asli, sudah ada cek kertas, ini usianya cocok, tinta ini usianya cocok, tanda tangan ini identik, tahun-tahunnya ini relevan, sehingga Ibu dimintai keterangan bahwa ijazah fotokopi yang punya Ibu itu juga sama dan aslinya ada. Pernah dijelaskan begitu sebelum diminta keterangan oleh penyidik? Kami tidak sampai seperti itu. Tidak dijelaskan itu ya? Kami Saya tahunya begini Bapak. Ya. Kami misalnya contohnya yang legalisir di tempat kami semuanya ya. Yang tahun-tahun yang sudah sepuh-sepuh lah ya. Atau yang mau masuk apa atau menjadi pejabat apa, kami beri
Kalau ada cocok. Nah, pertanyaan saya tadi, Ibu diberitahu enggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang keaslian? Tidak. Ya, saya lanjutkan. Ibu, jenengan tadi kan sempat klarifikasi ke 3 orang dari perwakilan wali murid. Itu juga Ibu lapor polisi. Tidak terbesit saat itu Ibu mencoba mau mengklarifikasi kepada terdakwa agar terdakwa ini bisa segera mencabut kontennya, karena kan tahunya Ibu dari konten itu. Kami tidak memikir seperti itu. Nggak kepikiran itu ya. Orangnya Sederhana. Jadi nggak mengklarifikasi juga ya. Ibu tadi kan tidak sempat mengajar ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya sambil. Bapak, kalau kami sebagai kepala sekolah tidak mengajar, Bapak. Ya, tapi tidak sempat menangi Pak Jokowi sebagai murid Ibu di saat Ibu jadi kepala sekolah kan. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kan tidak pernah bertemu langsung gitu. Nah, saya mau tanya lagi Bu. Ini saya mau kasih tahu nih versi penelitian ini, memang nanti harus verifikasinya memang laboratorium forensik. Terdakwa ini Bu dalam bukunya itu sempat ya melakukan istilah hadis itu ya, rihlah, mencari teman-teman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah itu, dan ketemu temannya yang punya ijazah lain yang tidak identik dengan punya Pak Jokowi, dan saya itu menyatakan Pak Jokowi itu tidak temannya di periode yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya Ibu tahu enggak bahwa terdakwa ini sempat menanyakan teman-teman Pak Jokowi baik SD, SMP dan yang lainnya? Tahu tidak? Tidak tahu. Jadi penelitian beliau juga enggak. Ibu sudah pernah baca Jokowi Undercover? Buku itu yang beredar banyak juga di sosial media. Ada beberapa versi itu, ada yang Jokowi Undercover yang setunggal nomor yang pertama dan yang kedua. Pernah dua-duanya atau salah satu atau tidak pernah? Jadi belum tahu juga ya apa yang dipersoalkan beliau. Baru tahu hanya di Mubahalah itu ya. Saya hanya mendengar dari tadi saya matur dari YouTube channelnya Bapak Gus Nur ya. Saat di penyidik diputarkan kembali di hadapan panjenengan atau bagaimana? Ya, kami kan di sekolah kan enggak, di penyidik. Saat di penyidik kan diperiksa. Diputarkan kembali enggak video yang panjenengan pernah tonton di luar itu? Ya sama. Diperlihatkan. Kan itu ditransliterasi, dicatat ulang begitu ya, isi dialog itu. Saat ditransliterasi, dicatat ulang, itu dihadapkan kepada panjenengan terus dipertanyakan juga enggak ke jenengan oleh penyidik? Ya, ditanyakan. Durasi yang berapa yang ditanyakan? Saya lupa nih. Terus itu kan banyak hal ya. Fokusnya kan Ibu ke yang SD-nya ya. Pernah nggak ditanyakan oleh penyidik di luar yang SD, misalkan SMP-nya Pak Jokowi, SMA-nya Pak Jokowi, nggak fokus ke SD ya. Tapi sekali lagi memang panjenengan juga tidak sempat ngajar langsung atau menjadi kepala sekolah pada saat periodenya Pak Jokowi ini. Sekali lagi juga saya tegaskan, jenengan juga tidak sempat diperlihatkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah itu. Belum pernah di. Terima kasih. Ya. Ibu, dalam buku besar tadi masih menggunakan ejaan Tuani. Kalau ejaan siapa kami lupa. Zaman dulu waktu kami sekolah memang ada ejaan yang disempurnakan dan sebagainya, itu pernah kami juga ngalami. Iya kan, kalau tahun 72 itu menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau sebelumnya itu menggunakan ejaan Tuani, namanya D, kalau J menggunakan DJ, kalau J menggunakan TJ, gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu dibalik ijazah, contohnya yang kita ini ada perbandingan antara ijazahnya Pak Jokowi ya. Ibu tadi kan menyampaikan ijazah Pak Jokowi kan, itu di belakangnya itu siapa Bu? Namanya, nama Jokowi Dodo. belakang nilainya. Ini kan sekarang
begini Bapak ya. Kalau dulu kan ijazahnya hanya seperti ini, kalau sekarang ada di belakang dan di depan. Kalau yang model sekarang. Enggak, di bawahnya itu tulisan apa? Yang mana Bapak? Ini. Yang sebelah kanan nilai. Ini. Oh ya. Bawahnya, paling bawah. Ya, itu sebelah kanan. Ini wali kelas Bapak. Wali kelas namanya? Bagio. Oh, Bagio. Bagio tapi pakai ejaan yang IYG ya? Bagia Bapak. Oh, Bagia. Ya. Dia pakai ejaan yang sama tempatnya Joko ini sudah dibetulkan sesuai gitu. ejaan. Ini bagian seperti sama. Dalam buku besar itu selain tadi Ibu bilang Pak Jokowi itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi artinya usia 11 tahun Pak Jokowi lulus SD. Karena kan kalau kita bicara tanggal 21 Juni 1961, lalu dia lulus tahun 72, itu 11 tahun. Itu dan ada guru lain yang sepanjang Ibu tahu di tempat sekolah itu yang mengajar beliau? Tidak tahu, sudah sedo semua. Oh gitu. Jadi generasi yang lalu tidak tahu. Kami tidak tahu, kami saja sudah menjadi kepala sekolah di situ, kepala sekolah periode ke-7. Ya. Oke. Nah terkait apa dokumen yang dimakan rakyat itu tahun berapa aja? Kami tidak tahu Bapak. Karena kami datang ada pembangunan, terus kami menyelamatkan yang ada dan seperti itu. Kalau tahunnya berapa kami tidak sempat Bapak. Ya. Itu saja yang sebelum kami juga ada pembangunan lagi yang kepala sekolah sebelum kami malah kaget. Barusan dapat rehab lagi karena setahun atau 2 tahun sudah dimakan rayap lagi. Terakhir pertanyaan saya, apakah Ibu pernah diberitahu lewat Sekretaris Negara atau pejabat sebelumnya itu terkait dengan ijazah asli Pak Jokowi yang SD? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ibu pernah diberitahu secara asli bahwa ini loh ijazah saya keluaran SD Tirtoyoso Jalan Ratu 1, sudah pernah kan? Kami tahu ijazah asli itu ya waktu Bapak Jokowi minta legalisir itu Bapak. Oh, minta legalisir. Iya. Tepatnya kapan legalisirnya? Ya sebelum pencalonan itu Bapak, kami kan dia juga lupa Bapak. Tidak fokus. Pencalonan sebagai? Presiden kemarin kan minta saya tanda tangan Bapak legalisir. Oh gitu. Jadi pada saat beliau mengajukan sebagai wali kota atau sebagai gubernur tidak pernah? Wali kota kan bukan saya Bapak. Saya iya maksudnya Ibu pernah? Oh gitu ya? Iya selalu minta Bapak. Oke. Tapi cuma bukan kepala sekolahnya bukan saya. Oke, terima kasih. Kalau wali kota kan di bawah saya Bapak. Oke. Yang pada kami. Masih ada yang mulia. Ibu. Ibu tadi kan bersaksi bahwa karena ada beberapa wali murid kontennya Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu istilahnya tidak mengenakan bagi sekolahan Ibu. Pertanyaan saya, itu Ibu kan sudah melihat isi video dari Gus Nur Official 13. Di situ di mana Ibu bisa menemukan hal yang menurut Ibu itu membuat Ibu sebagai guru SD Tirtoyoso Tirtoyoso merasa berkeberatan? Ya, ucapannya Bapak. Ucapan yang bagaimana itu? Kalau kami menerangkan semuanya yang mendekatnya seperti ini. Apakah ada perkataan dari Gus Nur atau Pak Bambang Tri yang ngomong bahwa yang merendahkan itu maksudnya itu dari
Pak Bambang Tri atau dari Gus Nur? Kalau waktu itu saya suaranya kan enggak apa Pak, udah agak lama, hanya bohong itu ya, ada kata-kata gitu ya kelihatannya ya. Saya ingatnya seperti itu ya. Jadi saya kalau suaranya Bapak Gus Nur atau Bapak Bambang kami tidak paham ya, tidak paham. Berarti untuk menitnya, untuk perkataannya seperti apa itu ya, Ibu tidak? Ya, hanya kami kecewa sekali dan merasa sedih kok seperti ini. Ya. Dari situ lupa aja, laporannya lupa. Terus selanjutnya melakukan pelaporan di Polresta Solo. Ya, beberapa hari setelah itu, karena kami saat itu mau mantu. Mantunya sekitar tanggal berapa? Kami tanggal 22, Bapak. 22 Oktober. Peristiwa ini kan Bapak Tri dan Pak Nur kan sebelum tanggal Oktober ya, Bapak. Sebelum Oktober. Sebelum Oktober atau ya pokoknya sebelum Oktober ya. Itu waktu Ibu disidik sama pihak kepolisian, itu apakah sendiri-sendiri atau bersama-sama? Sendiri-sendiri. Sendiri. Ibu di sana berarti disidik sendiri di satu ruangan dengan berapa penyidik itu? Biasanya saya hanya 1, 2. Itu kira-kira durasinya berapa itu? Ibu masuk jam berapa, terus pulang jam berapa? Lupa Bapak kami. Atau mungkin atau sampai malam? Sampai malam. Oh, enggak sampai malam. Sampai siang mungkin. Terus Ibu kan untuk pelaporan itu berarti yang Ibu laporkan bahwa Ibu keberatan bahwa ada konten dari Gus Nur itu ada yang mengatakan bahwa berbohong seperti itu. Merasa di KTP Bapak, nggih. Tes.
Tes. Suaranya rusak. Tarik. Kita counter nanti ini. Jadi gini. Nanti press conference. Dari sini kan. Kamu bilang bahwa ini menunjukkan keterangan tidak bisa dipegang. Iya, tidak bisa. Beda. Kalau simpulkan begitu, masa di BAP sini mau? KTP-nya. Coba kalau ini bisa nih. Masuk SD yang baru tahun 71 kelas 5 lulus tahun 73 berarti 3 tahun. Nah, saat itu bintang kelas saat di BAP atau masih Islam sesuai cerita bintang. Ya, memberi keterangan palsu dong. Masya Allah. Cermat, mantap. Cermat. Jos. Masya Allah. Jadi tadi pada saat diperiksa di kepolisian, saya diminta KTP itu masih beragama Islam. Tapi pada saat diperiksa sebenarnya itu sudah beralih agama Kristen, ya. Tapi ibu jawaban ini kan bukan dibuat-buat, memang ini jawaban ibu sebagai umat Islam merasa tidak nyaman, itu betul. Tidak dibuat-buat ya, bukan. Memang jawaban ibu betul kan ini ya. Berarti bukan polisinya yang salah. Harus apa dasar? Bu, saya lanjutkan pertanyaan rekan saya. Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum, apa dasarnya ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Yang di BAP. Yang di BAP yang ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Yang tidak mewakili ya. Saya sebagai umat Islam. Ya, saya lengkapi aja bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Hah? Terus
saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan apa namanya, masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya, merasa apa namanya, kok Bapak Gus Nur ya, kok berbohong seperti itu. Itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Kalau Ibu Kristen, Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Kami akan menghormati itu yang Panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti matur dulu Bapak ya. atur sama siapa? Matur kali sinten iki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Intinya kenapa kok Bapak Tri, maksud saya seperti itu. Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Bicaranya yang ringan-ringan saja. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu deh, Bu. Sekarang saya tanya saja. Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Ganti saja Kristen Bapak. Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga nih Al-Qur'annya ini menjadi kitabnya Ibu? Minta maaf. Coba kita harus memahami sejarah itu agamanya seperti apa. Kita tidak tahu, gitu ya. Karena apa? Kita harus tahu KTP-nya Ibu dulu itu agama Islam. Dilakukan penyelidikan di kantor polisi itu masih menggunakan itu. Kemudian faktanya di sini tadi, ya kan? Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen, begitu ya Mas ya? Makanya saya klarifikasi. Makanya kalau puasa mau berhubungan dengan agama, bahkan Ibu sudah bilang apa tadi? Sangat pribadi sekali. Kita juga tidak tahu. Nah, ini terkait keterangan material yang mulia, karena beliau. Saya juga punya hak ngomong, Mas. Aku tak ngomong, berarti jenengan gantian ngomong. Ya wis, monggo, kanteni. Iya. Kayak gitu. Ibu, dalam berita acara penyidikan sesuai dengan KTP di penyidikan, tapi faktanya Ibu di sidang ini tidak lagi disumpah sesuai dengan agama. Sehingga Pak pengacara ini adanya kalimat itu perwakilan saya. Nah, jelas
Nah, mohon dijelaskan. Pelan-pelan saja. Nah. Dipegang aja Bu. Dipegang. Saya kan Yeah. Di sekolah kami kan bukan ada banyak anak-anak dan orang tua kan bukan hanya apa namanya. Nggak, jangan muter Bu, langsung ke pertanyaan saya tadi dulu. Iya. Monggo dijelaskan kenapa kok atas nama umat Islam dan mengaitkan dengan Al-Quran padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP-nya kebetulan Muslim. Apa argumentasinya? Ya kami Ibu menyesal nggak berani mengatakan itu? ya kami menyesal. Menyesal ya? Iya. Yang penting Ibu menyesal saja. Saya anggap case close dengan panjenengan. Karena itu sensitif Bu, karena mengatasnamakan umat Islam. Minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kepada majelis juga minta maaf ya. Intinya kata-kata sebagai umat Islam itu di Dan Al-Qurannya yang mulia di